Mulai ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah 1201, kompleks variabel analisis. Absen udah saya buka tadi ya. Nah, bagi yang belum, nanti di akhir saya buka lagi. Ada galat atau apapun itu. Ya, oke, perkenalan dulu. Jadi teman-teman sebelum UTS, saya yakin udah belajar banyak sama Pak Ridwan ya. Mulai dari operasi dasar di bilangan kompleks, kemudian fungsi di bilangan kompleks, fungsi-fungsi dasar, fungsi integral, dan macam-macam. Nah, mulai dari sekarang sampai akhir, ya, mungkin nggak sampai akhir, karena pertemuan terakhir nanti sama dosen yang lain lagi, nanti kita akan belajar bareng sama saya. Sama saya Guntur. Kalau mau kontak, silakan via email. Yap, itu di sana gdputra@ugm.id. Saya juga punya website pribadi di gdputra.github.io, walaupun nggak terlalu diupdate ya, belum sempat. Kemungkinan nanti waktu lebaran ini bisa, daripada dengerin komentar itu ya keluarga ya, yang enggak mending update website aja. Oke, setelah itu untuk minat riset saya lebih ke Internet of Things, dan baru-baru ini saya udah mulai mengeksplor topik tentang blockchain dan security dan privacy. Nah, terus khusus untuk mata kuliah ini, saya sediakan slot 2 jam tiap hari Selasa. Preferensinya Selasa pagi ya, karena kan siang kita kuliah, di Selasa pagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ketemu, mau diskusi, mau apapun, intinya terkait kuliah ini 1201 APK, silakan kontak saya atau bisa kontak desain saya, itu Mbak Agnes, Putih angkatan 2020. Ya, karena saya tahu ya ini mata kuliah kompleks sejauh ini di semester ini, dan waktunya juga kompleks ya, hari Selasa jam 1. Kalau bulan puasa biasanya jam 1 itu jam-jam kritis ngantuk gitu ya. Nah, kalau hari biasa nggak puasa jam 1 itu jam-jam setelah makan siang, kita biasanya lapar, terus juga ngantuk juga. Kuliahnya kompleks lagi, jadi memang ini kombinasi yang sempurna. Ya, apapun itu kita akan mulai hari ini dengan sebuah kuis. Oke ya, belum udah kuis aja. Oke, jadi syaratnya teman-teman siapkan, mungkin ada yang connect pakai laptop, siapkan HP-nya. Kalau teman-teman yang ikut kuliah pakai HP, silakan buka browsernya. Saya buka kuisnya sekarang ya. Ya, oke. Saya udah share. Silakan teman-teman buka slido.com. Ya, kemudian masukkan kodenya 1367698. Atau kalau misalnya yang bawa HP, tinggal buka HP, arahkan kamera ke QR code, lalu kita nyampe di sini. Ya, udah semua. Tenang Mas Mbak, ini kuisnya hanya bercanda aja. Ini nggak kuis beneran ya. Ya, suasana lebaran, tahu-tahu udah ada kuis. Ya, ini santai aja. Saya pengen tahu aja lebih jauh tentang teman-teman. Oke ya, ini udah berapa orang nih yang connect nih. Nah, saya lihat ya. Ada semua ya, ada yang bermasalah. Oke, kita mulai ya. Nah, pertanyaan pertama, saya pengen tahu teman-teman itu asalnya dari mana. Ya, nah, ketikkan nama kotanya. Teman dari mana?
Ini nggak ada hubungan sama sekali dengan variabel kompleks. Ya, tenang aja. Habis UTS toh, tahu-tahu udah kuis lagi. Oke, kayaknya udah ada beberapa jawaban. Mari kita lihat. Oke. Kalau ini diganti jadi oh, oke. DIY Purworejo Bandung PWR PWR Purwokerto ya. Oke, bentar. Ini ada kendala deh. Saya ulang dulu. Bentar ya. Oke. Oke, Magelang, Cilacap, Kota Bekasi. Lagi. Kota Bekasi, Bandung. Oh, ini ada yang salah. Bentar ya. Terusnya word cloud-nya muncul. Jadi cantik nanti tampilannya. Tapi cek dulu. Nah, ini baru muncul. Sebentar. Ya, di kendala teknis. Oke, nah, ini kan cantik. Oke, ternyata banyak yang dari Jogja ya. Orang lokal ternyata. Oke, ini Jogja, Jakarta sama ya. Jakarta, oke, Gudean. Oke, Gudean nggak mengaku Jogja ya. Dia dengan kota sendiri. Indramayu, oke. Solo ada banyak, Padang, Purworejo, Sleman, oke, oh ada yang dari Padang. Oke, Purwokerto, Kota Bandung, Bontang, Payakumbuh. Oke, yang paling jauh mana ya? Bantul nih kayaknya termasuk yang paling jauh, Bantul. Sumatera ada ya, Medan, Dumai, Kalimantan ada Bontang, oke, Sumatera lagi, Bukit Tinggi, West Prok, wah apa itu West Prok? Kulon Progo, oke, ada orang Kulon Progo, lengkap ya di IY Sleman ada, Bantul, West Prok, Sulawesi, Sulawesi ada nggak Sulawesi? Belum ada ya, ya nggak ada. Yang paling jauh kayaknya ini di Medan. Medan atau Payakumbuh juga jauh. Oke, masih ada yang typing. Oke, kami tunggu. Kita udah ada 74 orang yang join. Oke, oke. Ternyata Jogja yang banyak ya. Ternyata banyak orang lokal di sini. Saya kira banyak perantau, tapi orang lokal banyak. Oke, disusul Jakarta, kemudian ya, Tangerang, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, dan ada Sulawesi. Ini beneran nggak nih? Sulawesinya mana nih? Oke, cukup untuk pertanyaan pertama ya. Nah, sekarang kuis yang kedua. Oke, pertanyaan tentang Moody.
Teman-teman mudik nggak libur lebaran kali ini? Saya tunggu. Ada 16. Oke. Oke. Ternyata udah ada 56%, lebih dari separuh yang udah di kampung halaman. Bersyukurlah ya teman-teman, ini kuliah harusnya di SGLC kan, tapi ya kebijakan mengatur boleh online. Jadi ini sepi nih. Saya sekarang di DTT, sepi sekali. Kayaknya emang ini ya, teman-teman udah pada pulang ya. Oke, yang mau mudik seperempat dan nggak mudik ada seperempat, ya kurang lebih seperempat seperlima. Oke, nggak masalah. Tapi jangan-jangan yang di Jogja ya, nggak kemana-mana karena dia orang Jogja. Ya, oke. Senang saya lihat kalau teman-teman ternyata lebih dari separuh ya. Kan kita ada sekitar ya 80 orang, berarti 40 orang online dari kampung halaman. Oke. Dan ya sekitar seperempat, seperlima mau mudik, seperempat, seperlima lagi nggak mudik, nggak masalah. Saya pun juga, saya dari Jogja, jadi kebetulan nggak kemana-mana. Cuman istri dari Makassar, jadi ya seharusnya kami mudik ke Makassar di Sulawesi. Cuman ya kayaknya fakta di lapangan mengharuskan kami untuk nggak mudik kali ini. Ya mungkin nantilah segera kapan kalau ada libur lagi. Oke, cukup pertanyaan dua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang agak teknis. Oke ya, pertanyaan yang agak teknis. Oke, gimana komentar teman-teman tentang mata kuliah ini? Ya, um, ini mata kuliah yang kompleks ya. Judulnya aja udah kompleks ya. Kompleks variable analysis. Terus waktunya juga kompleks. Jam 1 siang hari untuk mata kuliah yang kompleks. Dan saya yakin di antara mata kuliah lain yang teman-teman ambil semester ini yang paling kompleks. Oke, udah ada 52 orang. Penasaran saya. Tunggu dulu, tahan. Tahan. 60. Oke, 60, 62. Saya buka nanti kalau udah 65. Udah 66. Oke, mari kita buka. Oh, ternyata oke. Ya, tengah di teman-teman ya. Sosok lah ya. Tengah-tengah. Dan ternyata banyak yang mulai suka. Wah, ini beneran nih. Mungkin ya. Saya senang nih kalau misalnya udah mulai suka. Ya, ada yang, wah ini nih. Mata kuliahnya kompleks. Terus relationship sama mata kuliahnya juga kompleks. Ya, saya nggak suka tapi saya harus ikut. Nah, kompleks juga. Aduh, ya Allah. Ya, apa kuliahnya kompleks, jamnya kompleks, perasaannya juga kompleks. Dan ternyata ada juga yang suka mata kuliah ini ya. Tapi tadi saya lihat ini yang paling bawah. Dari 10%, ke berapa? 8%, 6%, ini 5%. Kayaknya cuma 1-2 orang yang, yang suka ini. Dan kayaknya ya oke ya, tengah-tengah ya, not so good, not so bad. Dan banyak juga yang udah mulai suka. Oke, menarik. Oke, cukup ya. Kita sekarang kembali ke laptop. Saya share dulu materinya. Oke, nah sekarang kita kembali ke kuliah tentang LO ya. Nah, um,
Teman-teman kalau lihat di silabus, kita punya 4 LO di mata kuliahnya ya. Bagi dua, dua sebelum UTS dan dua setelah UTS. Sama Pak Ridwan, teman-teman udah belajar fokus ke 2 LO, yaitu tentang bilangan kompleks dengan operasi dasar dan fungsi analitiknya. Itu aja udah banyak ya. Dan integral pada fungsi kompleks dengan teorema Cauchy. Oke. Nah, sesuai yang ada di silabus, kita nanti ke depan akan belajar tentang LO3 dan LO4, yaitu deret Taylor dan Lorentz dari sebuah fungsi analitik, dan yang terakhir adalah deret Fourier dan transformasi Fourier. Nah, ini makin kompleks mata kuliahnya. Karena memang mata kuliah kompleks ini itu disiapkan untuk mata kuliah yang lebih kompleks lagi, yaitu isyarat dan sistem ya, alias ISIS. Artinya ISIS, tapi keringetan juga. ISIS tahu ya, kayak semilir gitu, ISIS. Nah, nanti LO3 dan LO4 atau paruh kedua dari mata kuliah ini akan saya ampu dan Pak Imam ampu. Pak Imam nanti di pertemuan terakhir. Satu pertemuan ya. Nah, cuma yang update terbaru itu mengharuskan kita untuk skip LO4 karena ternyata deret Fourier dan transformasi Fourier nanti akan masuk ke mata kuliah ISIS. Jadi saya sudah konfirmasi ke Pak Doni. Pak Doni nanti yang akan mengajar deret Fourier dan transformasi Fourier dari awal, karena itu nanti akan jadi salah satu core di mata kuliah ISIS semester berdepan, semester 3. Nah, jadi kita hanya mengcover LO3 setelah UTS, yaitu deret Taylor dan deret Lorentz dari sebuah fungsi analitik. Gampang kan? Nah, sama Pak Ridwan ada 2 LO, mata kuliahnya banyak kontennya, pusing. Pak Ridwan cerita sendiri ke saya, kasih testimoni, ini kalau belajar kayaknya memang ngeri-ngeri sedap ya. Karena emang mata kuliahnya kompleks, jamnya kompleks. Tapi setelah UTS, nah kayaknya beban teman-teman ini akan sedikit berkurang. Karena kita hanya fokus ke LO3, yaitu deret Taylor dan deret Lorentz. Nah, sebelum masuk ke topik, nah saya mau highlight dulu gradingnya, ya. Jadi mata kuliah ini kan dibagi 2. Paruh pertama 50% sama Pak Ridwan, beres ya, teman-teman udah UTS. Saya yakin banyak yang dapat auto A, oke ya. Nah, kemudian paruh kedua sama 50% juga, 50%. Nah, itu akan diambil dari 3 komponen ya. PR, kuis, dan ujian. Ya, PR mah biasa, nanti di akhir kuliah, ada PR, kerjakan, kumpulkan sebelum deadline, gampang. Nah, kalau kuis, itu nanti sifatnya dadaan, ya, dadakan, kayak tahu bulat, dadakan, nggak ada pengumuman sebelumnya, jadi intinya nanti tahu-tahu kuis saja di kelas. Oleh karena itu, saya minta teman-teman nanti setiap kita kuliah, siapkan sebuah selembar kertas, dan HP, scanner, ya. Jadi nanti teman-teman kerjakan, terus nanti diupload di NFT. Ya, UPR dan kuis, dan final exam ya biasalah, UAS biasa di akhir kuliah. Nanti bulan apa itu? Mungkin bulan Juni ya. Oke, lah breakdown-nya sekarang, breakdown. Jadi PR itu ya paling 5-10%, ya. Kuis juga sama, jadi nggak banyak.
Nah, dua-dua ini udah sekitar 20% sendiri. Nah, sisanya final exam itu 30%. Ya. Nah, ciri khas mata kuliah Pak Ridwan itu ada ringkasan kuliah yang harus teman-teman submit di malam di hari kuliah. Silakan kalau mengerjakan, tapi itu nggak ada kontribusi sama nilai. Ya nggak mewajibkan. Wih. Jadi teman-teman udah gede, udah tahu kapan harus melakukan apa. Jadi ya, nggak usah lah bikin serangkuman, kumpulkan, oke anak SMA aja. Lah, kita udah anak kuliahan ya, udah pada gede semua. Jadi tahu lah teman-teman kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus melakukan yang macam-macam. Oke ya, nah itu greetingnya. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya, ayam-ayam aja. Oke, nah setelah itu topik. Nah, harusnya topiknya ada 9. Ya, yang 3 itu dari 6, 7, 8, 9 maksud saya. 8, 9 itu terkait sama pengantar isyarat, deret kurir, dan transformasi kurir. Tapi karena itu dihilangkan, dan keempat topik ini ya, operasi dasar, fungsi analitik, fungsi dasar, dan integral bilangan kompleks, sudah semua. Jadi nanti kita di paruh kedua mata kuliah ini hanya terfokus pada deret dan residu. Ya, cuma dua. Cuma dua. Dari yang harusnya ada 7 pertemuan. Ya, nah berarti ada sisanya dong. Nah, sisanya ngapain? Nah, ini dia. Jadi, saya minta teman-teman tolong buka itu. Kalau yang pakai laptop ya, buka browsernya ugm.id 1201 kelas C. Dan kalau yang pakai HP, silakan buka browser juga ugm.id/1201 kelas C. K-nya besar, C-nya besar. Nah, di sini saya ingin teman-teman nanti masukkan kira-kira materi apa yang teman-teman udah pelajari di paruh awal mata kuliah di MUTS ya, yang teman-teman mau ulangi lagi. Ya, jadi materi apa yang teman-teman pengen perdalam lagi, nanti kita akan ulang lagi di paruh kedua mata kuliah ini. Ya, karena Pak Doni kemarin pesan sama saya, Pak kalau bisa mata kuliahnya yang ini itu dalam, benar-benar paham. Ya, jadi nanti teman-teman waktu mengambil ISIS ke depan itu punya fondasi yang kuat tentang variabel kompleks. Ya, coba sekarang saya share Padletnya. Nah, oke, nah, mata kendala. Bahkan teman-teman mana yang bingung kira-kira di ini ada 4 subbab ya, atau teman-teman ada komentar lain. Masukkan topik apa yang teman-teman bingung, mau ingin teman-teman pelajari. Nanti kita ulang lagi di sini. Ya, saya lihat udah ada 9 orang yang ngetik. Oke, kontur dan Cauchy, sip. Ini anonimus teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Waduh, nanti kalau saya isi dikira bodoh. Nggak juga. Ya, teman-teman kalau like, silakan thumbs up-nya. Oke, Cauchy, oke, Cauchy. Nanti kita ulang. Oke, mari teman-teman yang lain kalau masih ada lagi, silakan mau. Kalau lupa, itu kira-kira masuk subbab yang mana ya? Masukkan aja di komentar lain di sini. Terus masukkan topiknya, nanti kita bisa bahas. Oke, kayaknya kok itu ya, kontur, Cauchy ya. Emang susah banget ya? Oke, oke, bentar, saya stop.
Oke, kayaknya oke. Kontur dan Koji ya. Oke, baiklah. Mapping, oke. Nanti kita akan bahas bab 3. Mapping. Teman-teman ada lagi? Ini di basic operations, analytic function, elementary function, complex integral, atau yang lain, apapun itu. Oke, udah nggak ada. Oke, berarti nanti kita akan fokus lagi ke mapping sama ke Koji ya. Kontur dan Koji. Ini saya lihat banyak likes-nya. Jadi kayaknya emang benar-benar harus didalamin lagi. Dan nanti saya akan keep Padlet ini untuk sepanjang semester. Jadi nanti teman-teman kira-kira kalau pas di uh, kampung halaman gitu ya, ketemu sama keluarga yang lain, tanya macam-macam, gimana kabarnya, kapan ini, kok kamu kurusan, kok kamu gendutan, ini, jadi pusing, aku teringat, kayaknya saya ada yang bikin pusing lagi ya, itu topik A di mata kuliah kompleks. Nah, silakan buka ini, ya ugm.id/1201 kelas C, tambahkan lagi di sini. Ya, nanti mungkin di pertemuan ke 1, 2, 3, 4 atau kelima, nanti kita akan review lagi mata kuliah. Oke, belum ada mapping dan Koji. Mungkin teman-teman lupa, saya tuh nggak bisa ini Pak, ini tahu apa namanya lupa kemarin. Gak masalah, silakan nanti buka lagi catatannya ya atau slide-nya. Mana yang kurang jelas, silakan masukkan ke Padlet. Nanti kita nanti kita review lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sip. Ya, udah ya cukup. Kita kembali ke materi lagi. Nah, oke, Padlet udah. Terus, ini tadi kendala teknis. Terus kita mau, nggak ada. Oke ya, jadi saya memang sengaja rancang ini mata kuliah kompleks di jam yang kompleks dan momen yang kompleks ya, 3 kombinasi yang sempurna. Kayaknya kalau langsung masuk ke deret, deret Taylor, deret Lauren, buktinya, proofnya, contohnya, kayaknya aduh kok kayaknya nggak masuk ya. Jadi kayaknya gini aja ringan, kita udah saling kenal ya, paling nggak online. Ternyata banyak orang lokalnya, banyak juga yang dari daerah. Terus ternyata teman-teman ya happy-happy aja ya dengan mata kuliah ini ya. Not so good, not so bad. Banyak juga yang udah mulai suka dan ada yang punya relasi kompleks sama mata kuliah ini ya. Gak suka tapi harus ikut kuliah. Dan ada segelintir orang yang suka banget sama mata kuliah ini. Oke, nah saya lihat tadi ada beberapa yang belum absen. Ya, jangan sedih. Ini saya share lagi sekarang, apa namanya, QR-nya akan absen. Ya, ini baru 79. Ini yang online ada, berapa tadi? Yang online ada 86. Ya, biasanya malah yang online itu sedikit, tapi absennya banyak. Ya, ini biasa. 5, 6, oke. Nambah lagi enggak? Nambah lagi, oke. Nah, jadi mungkin itu aja ya mata kuliah ini. Mata kuliah kompleks. Ketika bilang mata kuliah kompleks, karena memang susah mata kuliah. Harus diakui susah. Susah, dan jam kuliahnya juga kompleks, jam 1 itu waktu yang sangat tidak tepat untuk kuliah karena waktu yang tidur siang, ya kan? Setelah makan, ya kan? Ya. Siapa yang ketawa itu? Halo, siapa Mas? Silakan Mas, mau kasih komentar? Oh, ini.
mata kuliah yang jam yang kompleks ya. Kemudian untuk edisi spesial Lebaran, nah, jadi gini aja dengan yang penting kita udah tahu kita mau bahas apa ke depannya. Depan 9 ya, udah aja kali ya. Oke, nah kalau gitu sekian aja dari saya. Selamat Lebaran.